Kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam keturunan Bani Israel. Ayahnya Imron bin Yasar dan ibunya bernama Yukabad. Nabi Musa alaihi salam lahir di Mesir pada masa pemerintahan Raja Firaun. Suatu malam, Firaun bermimpi yang ditafsirkan oleh peramal istananya bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan menjadi musuh kerajaan bahkan membinasakannya. Karena takut menjadi kenyataan, Firaun mengeluarkan undang-undang bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Ketika Yukabad melahirkan Musa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada kedua orang tua Musa untuk memasukkan Musa dalam sebuah peti dan menghanyutkan ke sungai Nil. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, bayi Musa ditemukan oleh istri Firaun yang bernama Asiyah, kemudian dijadikan anak angkatnya. Untuk memenuhi kebutuhan air susunya, dicarilah ibu asuh. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Yukabad atau ibunya sendiri yang menyusui dan mengasuhnya. Allah Subhanahu wa taala juga mengaruniainya hikmah dan pengetahuan sebagai persiapan tugas kenabian dan risalah yang diwahyukan kepadanya. Suatu hari, saat Musa remaja, ia melihat dua orang yang sedang berkelahi. Seorang dari Bani Israel dan seorang lagi adalah orang Mesir. Musa berusaha melerai keduanya. Karena takut mendapat hukuman dari Firaun, Musa memutuskan untuk meninggalkan Mesir. Musa pergi ke negeri Madian, tempat tinggal Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan keluarga Nabi Syuaib alaihi salam dan dinikahkan dengan salah satu putrinya yang bernama Syafira. Nabi Musa alaihi salam tinggal bersama Nabi Syuaib alaihi salam selama 10 tahun. Karena merasa rindu dengan kedua orang tua asuhnya, Nabi Musa alaihi salam bersama istrinya bermaksud kembali ke Mesir. Dalam perjalanan pulang ke Mesir, saat berada di Bukit Tursina, Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa kitab Taurat. Nabi Musa alaihi salam mengajak Firaun dan seluruh rakyatnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mendengar hal tersebut, Firaun marah dan mengajak adu kemampuan untuk membuktikan kerasulan Nabi Musa alaihi salam. Firaun mendatangkan tukang-tukang sihir untuk menghadapi Nabi Musa alaihi salam. Tali temali yang dilemparkan tukang sihir berubah menjadi ular kecil yang sangat banyak. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihi salam melemparkan tongkat yang dibawanya. Seketika itu, juga tongkat tersebut berubah menjadi ular besar yang bergerak memakan ular-ular kecil yang milik para tukang sihir tersebut. Dari situlah, para tukang sihir langsung bersujud dan menyatakan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Firaun tetap menolak. Ia memerintahkan tentaranya untuk membunuh Nabi Musa alaihi salam dan para pengikutnya. Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya dikejar sampai di tepi Laut Merah. Atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tongkat Nabi Musa alaihi salam dipukulkan ke Laut Merah. Maka terbelahlah Laut Merah menjadi jalan yang dapat dilalui oleh Nabi Musa alaihi salam dan para pengikutnya yang disusul oleh Firaun dan bala tentaranya di belakang. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan para pengikutnya yang beriman. Beberapa keteladanan Nabi Musa alaihi salam antara lain yang pertama yaitu kesabaran Nabi Musa alaihi salam dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu sifat pemberani Nabi Musa alaihi salam dalam menghadapi tantangan dan menyampaikan kebenaran kepada Firaun. Yang ketiga yaitu tidak mengenal putus asa walaupun berhadapan dengan raja yang zalim. Yang keempat yaitu memiliki sikap rendah hati, tidak sombong dan angkuh. Selanjutnya, suka menolong dan mendahulukan kepentingan umatnya. Dan yang terakhir yaitu Nabi
Musa alaihissalam seorang yang rajin dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu.